Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai guru kelas 6, sebagai komite pembelajar di sekolah penggerak juga, terus berbagai tugas tambahan yang lainnya. Karena kelas 6 ini kan sekolahnya Bu Rika kebetulan full day ya, pasti tugasnya banyak sekali, waktunya juga Betul, betul. jarang ada senggangnya. Uh, Bu Rika, kita ini akan sedikit ngobrol-ngobrol ini. Nggak lama sih, sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Nah, kemarin kan Bu Rika sudah WA saya nih, Iya, mau betul. apa sedikit curhat. Nah, ini kebetulan karena kita berdua hari ini sama-sama free-nya, kira-kira apa nih yang kepengen Bu Rika obrolin sama saya pada kesempatan kali ini? Iya, sebelumnya saya terima kasih loh Bu Rosa meluangkan waktu buat saya untuk Sama-sama. curhat-curhat ini ya. Saya pikir kan kita sama-sama guru kelas 6, jadi menurut saya Bu Rosa adalah orang yang tepat untuk saya cerita tentang keluhan saya, keluh kesah saya saat di kelas ini Bu Rosa. Ini Bu Rosa, akhir-akhir ini murid saya itu 2 mingguan ini, murid saya itu senangnya itu minta diputerin lagu-lagu Bu Rosa, kadang minta K-pop, kadang, Blackpink, kadang apa pokoknya lagu-lagu, sama pengennya itu lihat video-video horor yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Lah, itu kan, saya pikir itu kan akan mengganggu pembelajaran karena anak-anak itu mintanya itu waktu pembelajaran Bu Rosa, itu sih yang pengen saya ceritakan ke jenengan. Oh gitu. Jadi 2 minggu ini ya Bu Rika ya? Mhm. Oh iya. Berarti 2 minggu ini murid-muridnya Bu Rika itu yang kelas 6 yang sudah mulai gede-gede, Iya, benar itu benar. mulai tertarik dengan hal-hal yang hits gitu ya, yang lagi Betul betul kekinian, betul. lagu-lagu K-pop, terus video-video horor. Tapi sayangnya Mhm. tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Begitu ya Bu Rika Betul. ya? Iya, lah anak-anak itu mintanya itu pas pembelajaran, kayak di tengah-tengah pembelajaran kita sedang melakukan diskusi itu tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Ustazah, kita lihat video po Us, kita lihat video horor Us, kita, Mhm. dengerin nyanyi gitu loh Us," gitu Bu Rosa. Nah itu masalah saya ini. Oh, nggih, begitu. Jadi karena apa, masalahnya seperti itu tadi ya, jadi di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba ada yang Mhm, minta gitu. Nah, ini Bu Rika kan kita punya waktu sedikit nih hari ini untuk betul. ngobrol-ngobrol kita. Kira-kira, apa sih yang Bu Rika ingin dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh apa sih nantinya? Iya Bu Rosa kan juga guru kelas 6 ya, Bu Rosa tentunya tahu jadwalnya kelas 6 ini, padat ya, padat merayap, eee ada ujian praktek, ada ujian sekolah lokal, dan ada ujian-ujian lain yang kita dituntut untuk menghabiskan materi pembelajaran itu sebelum waktunya. Betul Tidak betul. seperti kelas-kelas yang lain. Jadi hemat saya itu anak-anak itu fokus di pembelajaran supaya tidak banyak waktu yang tersita untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu, Bro, menurut saya itu gitu. Supaya anak-anak itu bisa lebih fokus di pembelajaran gitu. Oh, supaya anak-anak lebih fokus di pembelajaran. Jadi, Mhm. karena waktunya kelas 6 tuh pendek ya, seperti itu. Betul betul. Nah, kalau dari, keadaan yang sudah Bu Rika gambarkan tadi, anak-anak pengennya diputerin lagu-lagu kekinian, anak-anak, pengennya diputerin video yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran pada waktu di tengah-tengah pelajaran. Nah, Betul. kondisinya sekarang tuh seperti apa sih? Sejauh mana sih, maksudnya efeknya tuh ke pembelajaran tuh bagaimana? Kalau tentunya kalau di sela-sela pembelajaran mereka minta diputarkan video, itu kan nggak mungkin videonya di-cut di tengah pembelajaran, itu kan nggak mungkin tuh Bu Rosa. Mhm. Anak-anak tentunya kan pengen lihatnya sampai selesai lah, itu kan hampir 20 menit sampai 30 menit satu video itu. Nah, dengan begitu nanti pembelajaran kita yang sudah saya rencanakan itu pasti terpending Bu Rosa. Oh, jadi,
karena durasinya videonya yang diminta Iya, lama. Jadi pastinya kalau diturutin nggak masuk akal gitu ya iya, Bu ya. nggak Pasti mungkin kalau mengganggu saya sekali. turutin. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan Bu Rika sendiri nih, kondisi harusnya itu seperti apa sih? Idealnya itu anak-anak bagaimana gitu loh? Idealnya itu saya pengen anak-anak itu tetap fokus seperti apa yang sudah saya rencanakan di rancangan pembelajaran itu. Jadi kalau diskusi ya, ayo kita diskusi dengan baik. Kalau pembelajarannya aktif anak-anak bagaimana ya? Kita jalankan itu gitu loh Bu Rosa. Tapi ternyata ada beberapa anak yang mintanya seperti itu. Nah, itu yang saya pikir mengganggu pembelajaran karena menurut saya kan tidak semua anak itu bisa belajar sambil mendengarkan lagu kan ya ada Ya, sih beberapa siswa yang lebih nyaman belajar dengan mendengarkan lagu tapi saya pikir itu kurang efektif kalau di sekolah karena ada teman-teman yang lain yang bisa jadi terganggu dengan hal itu menurut saya seperti itu Bu Rosa. oh gitu. Jadi maunya Bu Rika ini anak-anak kondisi idealnya tuh harus fokus ya ketika belajar karena nggak semua anak Heeh, mungkin gaya belajarnya sama, betul. ada yang merasa apa terganggu dengan musik atau ada yang juga suka mendengarkan musik. Nah, fokus sendiri di sini tuh eh, seperti apa ya Bu Rika ya? Yang apa kondisi fokus tuh yang seperti apa? Kalau Saya menurut Bu pikir Rika? Anak-anak itu saya katakan fokus jika mereka itu bisa mengikuti pembelajaran itu seperti role-nya. Jadi kalau diskusi ya kita diskusi di kelompoknya itu diskusi ya diskusi. Kalau ada yang presentasi ya presentasi, ada yang mengomentari dan lain-lain. Tetap fokus apa yang kita pelajari saat itu gitu, Bu Rosa. Oh, jadi kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan Bu Rika fokus itu berjalan sesuai dengan Sesuai aturannya rencana. sudah track yang sudah disusun lah seperti itu. Mungkin Betul. ada kesepakatan kelasnya ya Bu Rika ya. Nah, berarti kondisi sekarang ini, kondisi siswanya Bu Rika di kelas sekarang ini tuh kalau kita ngomongin level ideal lah ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 lah. Kondisi kelasnya Bu Rika ini siswanya ini ada di angka berapa? Selama 2 minggu ini sesuai dengan pengamatan saya, anak-anak itu sekarang levelnya berada di level 6, ada yang 7 gitu Bu Rosa. Tingkat kefokusan anak-anak dengan permintaan melihat video, melihat itu dan lain-lain itu ada yang di level 6, ada yang di level 7. Oh, jadi tingkat fokusnya beragam. Ada yang di level 6, ada yang di level 7. Nah, kalau tadi kita kembali ke kita rate dari angka 1 sampai 10, mungkin kondisi idealnya Bu Rika tadi berapa Bu Rika? Kalau menurut saya idealnya itu 8, 8,5, 9 itu sudah bagus sih Bu Rosa. Nah, saya Untuk itu pengen kondisi meningkatkan anak-anak itu benar-benar fokus saat pembelajaran gitu. oh gitu. Nah, kalau Bu Rika pengen ke 8, 9 ini apa aja ya yang kira-kira yang Bu Rika bisa lakukan untuk mewujudkan level 8, 9 ini apa saja? Sementara ini yang saya lakukan itu kalau anak-anak minta disetelkan lagu atau lihat video itu saya turuti waktu istirahat Bu Rosa. Jadi istirahat itu 35 menit itu anak-anak kadang tapi tidak setiap hari juga. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit sambil makan. Jadi aktivitas istirahat tetap berjalan tapi bisa diselingi dengan musik atau dengan video yang tentunya sudah saya filter ya, video yang bagaimana yang cocok untuk mereka itu waktu istirahat. Jadi Bu Rika sudah memberikan waktu ya untuk anak-anak menonton video pas waktu istirahat ya selama 10 sampai 15 menit. Tentunya video yang sudah Hmm. dilihat lah sebelumnya sama Iya, Bu Rika ya betul. supaya tidak ada konten-kontennya yang tidak pantas begitu ya. Nah, selain hal-hal tersebut
Ada lagi nggak kira-kira alternatif lain yang bisa Bu Rika lakukan gitu untuk Eh, apa ya istilahnya supaya anak-anak nanti belajarnya lebih fokus gitu di kelas. iya. Untuk sementara ini yang saya lakukan itu ya Bu Rosa, karena anak-anak ini latar belakangnya ya kita anak-anak itu bermain gadget di rumah itu memang kita batasi Bu Rosa. Jadi anak-anak itu boleh main HP itu hanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi itu menurut saya salah satu faktor yang anak-anak itu pengen lihat video atau apa itu di sekolah. Karena memang di sekolah ada fasilitas WiFi, ada LCD. Nah, kalau lihat bareng-bareng itu kan menurut mereka itu lebih seru daripada di rumah gitu loh, Bu Rosa. Ya, Itu. ya betul sekali. Mungkin lebih seneng kalau lihatnya bareng-bareng sama temennya gitu. Benar, benar. Jadi menarik. Nah itu berarti kesenangan anak-anak itu seperti itu ya. Iya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa hal yang ingin yang sudah Bu Rika lakukan atau nah ini kalau kita ngomong-ngomong soal rencana nih. Nah, kira-kira rencananya Bu Rika seperti apa gitu loh untuk meningkatkan fokus anak-anak itu kedepannya seperti apa rencananya? Iya, gini Bu Rosa ya, ini sebentar lagi minggu depan, ini kan kelas 6 di sekolah saya ini kan akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Nah, setelah itu kan ada pembagian rapor. Saya itu berencana waktu pembagian rapor itu kan wali murid didatangkan semua. Saya itu pengen bercerita atau bertanya-tanya sama wali murid bagaimana sih cara belajar anak-anak itu di rumah itu bagaimana. Jadi nanti hasil dari percakapan atau tanya-tanya saya sama wali murid itu saya matchkan dengan anak-anak bagaimana belajarnya di sekolah. Itu Bu Rosa yang pengen saya laksanakan, tapi masih belum karena ini sebentar lagi anak-anak masih ujian dulu. Jadi rencananya Bu Rika ini nanti kalau rapotan mau komunikasi dengan wali murid satu-satu ya soal bagaimana meningkatkan fokus anak atau gaya belajar anak gitu ya. Betul, betul. Uh, Kira-kira bulan apa ya Bu Rika ya rapotannya atau tanggal berapa nih? Kalau rapotan itu insya Allah minggu kedua bulan Desember ini Bu Rosa. Setelah PAS kan awal bulan. Nah itu minggu kedua atau minggu ketiga insya Allah pembagian rapot sebelum liburan. Jadi kira-kira bulan Desember ya nanti ngobrol. Itu gimana itu? Mau ngobrol satu-satu apa dijadikan satu atau bagaimana? Saya tentunya pengennya ngobrol satu-satu Bu Rosa. Nanti pengaturan waktunya bagaimana, tapi saya tetap pengen ngobrol satu-satu antar wali murid tentang anak-anak di rumah itu bagaimana. Jadi nanti bisa saya koordinasikan, saya klopkan dengan bagaimana anak-anak belajar di sekolah. Satu-satu, Bu Rosa. Jadi ngobrolnya satu-satu ya Bu Rika ya dengan wali murid supaya lebih intens mungkin ya. Betul. Lebih tahu oh si A ini perlakuannya harus seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, si B beda lagi. Seperti itu ya Bu Rika ya. Waduh, ini Betul. nanti bakal jadi tugas yang cukup berat ya Bu Rika ya untuk memetakan Ya, satu. iya, kan saya juga ada tugas untuk memberikan laporan selama 1 semester anak-anak belajar di sekolah kepada orang tua juga, Bu Rosa. Jadi sekalian Ya. nanti saya tanya-tanya tentang kegiatan anak-anak di rumah. Berarti sekalian melaporkan hasil belajarnya anak-anak selama 1 semester itu di sekolah seperti apa gitu ya, mungkin kesulitannya apa gitu. Nah, Bu Rika, ini kita sudah sampai ke penghujung sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Iya. Kalau tahu ya Bu Rika ya, apa sih yang Bu Rika dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita nih apa? Alhamdulillah ya Bu Rosa, dengan ngobrol-ngobrol sama jenengan ini saya itu bisa menemukan bagaimana cara saya untuk menghadapi anak-anak yang keinginannya yang tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun itu tadi Bu Rosa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu nih Bu Rika ya, mungkin setelah rapotan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Iya, lagi. iya, tentu, tentu, Heeh. tentu. Jadi saya juga pengen tahu nih, saya juga kepo, Hmm. kira-kira jenengan dapat masukan atau umpan balik seperti apa itu dari wali murid, terus nantinya jenengan tuh mau merancang seperti apa kegiatan pembelajarannya di kelas Iya. itu. Pasti Nanti seru insya Allah rapotan kan sebelum liburan. Nanti waktu liburan kan betul kita longgar lagi ya. Nanti kita ya. ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya sampaikan ke jenengan bagaimana hasil wawancara saya dengan wali murid dan kedepannya bagaimana untuk anak-anak itu, Bu Rosa. Oke, semoga sukses Bu Rika. Nanti planning-planningnya ke depan semuanya berjalan Iya, sesuai ya. terima kasih loh sekali lagi saya sama jenengan. Saya Ye, juga terima kasih Bu Rika untuk sesi sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat buat kita berdua ya Amin. Bu Rika ya. Amin, Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Rosa, ini saya evaluasi ya tentang perbincangan sore ini. Waktu Bu Rosa jadi coach tadi, alhamdulillah Bu Rosa sudah bisa menggali apa yang sedang jadi kegalauan saya, dan saya juga bisa menemukan bagaimana solusi yang akan saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah, meskipun sinyalnya yang bikin wow, tapi alhamdulillah percakapan sore hari kita ini berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika.